Yang pertama hadir bersama kita Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya sebentar. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Pak Prabowo, kalau cawapresnya bukan saya, bisa kalah. Itu benar atau enggak? Atau gimana? Mungkin ada kata-kata tambahan lagi. Saya enggak ngomong itu. Gimana? Ngomongnya gimana nih? Ngomong itu. Belum? Enggak ngomong itu. Enggak ngomong itu. Tuh, karena sudah pasti Pak Presiden Prabowo. A few moments later. Insya Allah, Mas Anies dan saya untuk semua kekuatan bangsa. Untuk semua rakyat bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Gak bahaya tak? Tidaklah mudah menjadi seorang Muhaimin Iskandar. Ia butuh sekian belas purnama untuk menuntaskan ambisi politiknya menjadi kandidat calon RI 2 alias calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Ya, kita semua tahu selama ini hasrat tersebut selalu hanya mentok di baliho, di poster, postingan media sosial ofisial partainya atau media sosial pribadinya. Juga wacana yang mungkin sering kita dengar karena gencar dihembuskan oleh kalangan internalnya di PKB. Betul nasihat orang sukses, kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Muhaimin sadar betul dan paham betul tentang itu. Ketika memutuskan berkoalisi dengan Gerindra, PKB berharap jatah kursi cawapres ada pada Muhaimin Iskandar. Bahkan kalau Anda masih ingat, Muhaimin Iskandar pernah beberapa kali mengeluarkan statement bernada ancaman cerai dari koalisi Gerindra PKB sebab kepastian namanya untuk duduk bersanding dengan sang calon presiden Prabowo Subianto masih simpang siur alias tidak jelas. Setelah menunggu kurang lebih 1 tahun membangun hubungan, Muhaimin Iskandar sepertinya sadar hasratnya untuk mendampingi Prabowo tidak berbuah manis. Ditambah lagi baru-baru ini Golkar dan Partai Amanat Nasional masuk bergabung ke dalam gerbong Gerindra. Dua partai itu masing-masing punya jagoannya sendiri untuk ditawarkan kepada Prabowo. Kita masih ingat ada nama Erick Thohir yang diorbitkan oleh Partai Amanat Nasional. Juga ada nama seperti Yeni Wahid, kemudian Hovifah Indar Parawansa, dan beberapa nama lainnya yang cukup populer. Atau mungkin lebih populer dibanding nama Muhaimin Iskandar sendiri. Disinilah momen penting si Jenderal Kancil beraksi. Sebagai seorang politikus sejati, ia harus berpikir taktis dan strategis untuk mengantisipasi jangan sampai kalah dalam pertarungan memperebutkan kursi cawapres. Maka pergilah ia ke Nasdem. Ceritanya jalan-jalan sowan sekaligus silaturahmi ke teman lama. Bukan Muhaimin namanya, kalau nggak pinter membaca situasi. Muhaimin ini adalah seorang politikus murni ya. Ia tahu Surya Paloh sedang dilema berat dalam menentukan sosok pendampingnya Anies Baswedan. Keberadaan Agus Harimurti Yudhoyono di koalisi perubahan dalam perhitungannya tidak cukup mampu untuk membackup kekurangan Anies. Terutama di kantong-kantong daerah pemilih yang dikuasai PDI Perjuangan dan Gerindra. Citra Anies di wilayah kekuasaan PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur lumayan hancur lebur sejak dijuluki sebagai bapak identitas oleh para lawan politiknya.
Sosok pendampingnya nanti yang diharapkan adalah yang mampu menutupi kekurangan itu. Sementara posisi Demokrat belum begitu kuat di dua provinsi tadi. Meski kita tahu SBY berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Timur, namun Demokrat sejauh ini tidak pernah berada di posisi puncak di provinsi paling timur, Pulau Jawa itu. Maka masuklah PKB. Dengan iming-iming memiliki basis akar rumput dari kalangan Nahdien, nama Muhaimin Iskandar pun akhirnya mulus di kursi cawapresnya Koalisi Perubahan yang kemudian bertambah. Namanya menjadi Koalisi Perubahan untuk Keberlanjutan. Wow. Yang patut digarisbawahi dari masuknya nama Muhaimin Iskandar di barisan Koalisi Perubahan untuk Keberlanjutan ini adalah strategi politik yang dilakukan Muhaimin Iskandar itu sendiri. Sebagai seorang politisi yang sudah lama berkecimpung di lingkaran elit perpolitikan nasional, watak politik Muhaimin nyaris tidak berubah dari pilpres ke pilpres. Ia dan PKB tampak selalu mencari jalan aman dengan mengikuti arus kekuatan yang ada. Di mana ada kekuatan yang menguntungkan baginya, disitulah kapal partainya akan berlabuh. Tidak peduli dengan anggapan orang yang menyebut ia dan partainya seperti tidak memiliki prinsip. Tapi bagi Muhaimin, politik haruslah diperlakukan demikian kalau ingin tetap eksis. Ada kepentingan yang harus ditunaikan, ada ambisi yang perlu direalisasikan. Realitas politik tidak memberikan ruang untuk apa yang kita sebut komitmen untuk kesetiaan. Tikung menikung itu hal yang biasa. Yang aneh itu kalau tiba-tiba ada politikus yang baperan. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Politik kok baper? Jadinya Muhaimin Iskandar mendampingi Anies Baswedan sebagai pasangan capres dan cawapres adalah manuver cantik si Jenderal Kancil ini. Tapi sebagai catatan juga, dan ini perlu digarisbawahi tebal-tebal, bahwa Muhaimin memiliki masalah besar dan itu bisa menjadi batu sandungan yang serius untuk ambisi mereka memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Yap, saya pikir kalian sudah tahu soal itu. Pada zaman dahulu kala, Muhaimin Iskandar pernah melakukan manuver dengan mengambil paksa PKB dari tangan Gus Dur. Gak bahaya tak? Hahaha. Yang berkeringat hari ini harus menikmati kebahagiaan, betul? Rakyat yang lelah harus mendapatkan kemakmuran, betul? Rakyat yang tertindas harus mendapatkan keadilan, betul? Kita terus tidak boleh berhenti meyakinkan rakyat, meyakinkan masyarakat bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan kebaikan dan kebenaran, betul? Kita harus hadir dan ikut dalam pemilu tahun 2024. Siap? Kita susun pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan digunakan untuk rakyat Indonesia, betul?